Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ini semangatnya kelas 1A. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Semoga selalu Allah berikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita ya. Baik, ada yang udah pernah ketemu kakak sebelumnya? Belum? Oke. Oh iya, kakak izin menggunakan sapaan kakak ya. Karena kalau dilihat-lihat seperti kita masih satu generasi nih. Oke teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Noni. Kakak merupakan lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kakak udah mempelajari bahasa Indonesia itu di 18 tahun ya kurang lebih ya. Dari SD kan kita belajar bahasa Indonesia. Oke teman-teman, karena tidak lengkap juga rasanya kalau hanya kakak yang perkenalan, kakak juga pengen tahu nih siapa aja sih di dalam kelas ini. Yang namanya kakak sebut boleh tunjuk tangan ya. Adia Lingga, Alfia Aziza, Andika Destio, Helena Fitriani, kemudian ada Kanaya Ivena Fariza, Kanaya, Muhammad Radin Al-Fatah, Muhammad Raiga, Najwa, dan ada Nashwa. Najwa dan Nashwa, kembar ya. Kemudian Nova Astria. Alhamdulillah ya, hadir semua hari ini. Baik teman-teman, sesuai dengan jadwal kita pada hari ini, pada sesi ini kita akan mempelajari materi kalimat efektif. Sudah kakak siapkan soal di depan teman-teman semua, soal berkaitan dengan kalimat efektif. Namun sebelum kita mengerjakan dan membahas soalnya, akan lebih baik kalau kita berdoa. Mari berdoa untuk mengawali pembelajaran. Ala haziniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Masya Allah. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita akan membicarakan terkait dengan kalimat efektif. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kalimat efektif. Kakak akan ulas sedikit apa sih yang disebut dengan kalimat efektif. Kalau kalimat saja mungkin sudah banyak yang tahu nih, tapi ada tambahan efektif. Apa maksudnya efektif ini? Begitu kan? Jadi kakak selalu mendefinisikan bahwa kalimat efektif ini adalah kalimat yang pertama dia baik dan harus benar. Jadi kalimat efektif kalimat yang baik dan benar. Yang disebut baik ketika pembaca maupun lawan bicara kita mengerti nih apa yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak ada salah paham, begitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan benar ini ketika kalimat yang kita gunakan memenuhi kaidah-kaidah atau syarat-syarat tertentu. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan keenam syarat ini ya. Apa aja? Adya? Kata adya ada unsurnya subjek predikat atau bisa juga subjek predikat objek. Kemudian apa Nova? Harus hemat. Betul, kalimatnya harus hemat. Kemudian harus logis, pintar. Harus logis. Lalu
harus apa? Kalau kita menggunakan KBBI, maka kalimatnya harus kalimat yang baku. Ini kita berbicara terkait dengan KBBI, kesesuaian kata yang kita gunakan dengan kamus. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan tanda baca. Apa? Betul. Kalau tanda baca, maka ini tentang EYD, ejaan yang disempurnakan, gitu ya. Dan yang keenam berkaitan dengan kesejajaran. Betul. Kesejajaran. Jadi dalam penggunaan imbuhan atau bentukan sebuah kata harus sejajar, harus sama imbuhannya. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini pertanyaannya berkaitan dengan penggunaan tanda baca, maka kita akan mengulas terkait dengan EYD. Oke, tanda baca apa yang kira-kira tidak tepat menurut teman-teman? Di kalimat 1 ada tanda koma. Terus kalimat 2 ada tanda koma juga sebelum kecuali. Kalimat 3 setelah bahwa ada tanda koma. Kalimat nomor 4 sebelum tetapi ada tanda koma. Kemudian kalimat nomor 5 ada tanda koma di setelah obat, setelah penggunaan atau sebelum dan ya. Nah, jadi mana yang salah atau penggunaan tanda komanya kurang tepat? Kalimat nomor 3, betul. Kalimat nomor 3 salah. Kenapa kalimat nomor 3 salah? Ada yang mau ngasih penjelasan dulu? Oke, boleh, silakan. Oke, sudah tepat nih. Kakak bantu untuk memperjelas lagi ya pembahasannya. Jadi kalimat nomor 3 kalau kita lihat tanda komanya terletak setelah bahwa. Kata bahwa ini punya satu fungsi, yaitu untuk penjelasan. Dia sebagai penjelasan. Maka kalau kita beri tanda koma berarti kan kita memberikan batasan antara kata penjelasannya dengan apa yang dijelaskan atau dengan isi penjelasannya itu sendiri, gitu ya. Maka kurang tepat tanda koma di sini. Harusnya kita tiadakan, tidak perlu menggunakan tanda koma. Gitu. Jadi langsung saja dituliskan. Hal itu menyadarkan kita bahwa dalam mengonsumsi obat kita harus memperhatikan dosis yang tepat, bla bla bla, ya, mengakhir. Nah, seperti itu. Jadi ini masih dalam satu klausa yang sama. Begitu ya. Oke, untuk soal nomor 1 ini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini masih berkaitan dengan kalimat efektif. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Nomor berapa? Bingung? Bingung? Oke, Nova nomor 3. Nova nomor 3. Nashwa nomor 5. Ada lagi? Adia Lingga nomor 3 juga boleh. Oke, sudah terwakilkan ya, semoga sudah terwakilkan nih. Ada 3 orang dari teman-teman yang memilih untuk jawaban di soal nomor 2 ini. 2 orang menjawab kalimat nomor 3 dan 1 orang menjawab kalimat nomor 5. Yang lainnya masih bingung. Oke, gak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Kalimat yang tidak efektif ditentukan atau ditunjukkan oleh kalimat nomor 5. Kenapa? Ayo, coba kita cek. Kalimat nomor 5 kenapa tidak efektif sih, Kak? Kita lihat di kalimat nomor 5 ada kesalahan nggak? Ada syarat kalimat efektif yang tidak terpenuhi? Betul, ada. Di mana? Di mensukseskan. Harusnya menyukseskan. Berarti kalau kita tarik lagi ke syarat kalimat efektifnya, kata mensukseskan ini tidak baku. Oke, kita akan bahas nih. Kenapa sih mensukseskan itu salah dan seharusnya menyukseskan?
Kakak akan memberikan sebuah rumus. Jadi jangan salah, kita belajar bahasa Indonesia pun ada rumusnya. Gak cuma matematika yang punya rumus. Jangan mau kalah ya. Oke, rumusnya adalah ini rumus yang digunakan pada imbuhan me dan imbuhan pe. Mengapa hanya imbuhan me dan imbuhan pe? Karena imbuhan me dan imbuhan pe merupakan imbuhan yang paling aktif, teman-teman. Artinya banyak sekali kata-kata yang bisa muncul dari imbuhan me maupun imbuhan pe. Oke, rumusnya adalah ketika imbuhan me atau imbuhan pe bertemu dengan kata dasar yang inisialnya KT, PS atau KTSP, lalu kemudian huruf keduanya harus huruf vokal, maka dia akan lesap. Betul. Dia akan lesap. Lesap itu apa, Kak? Lesap tuh berarti KTPS maupun KTST-nya tidak dibaca lagi. Kita buktikan dengan kata misalnya Nova menari. Oke, kalimatnya adalah Nova menari. Nah, menari ini kata dasarnya adalah me plus tari, kan? Oke, ini berasal dari kata me plus kata tari. Imbuhan me bertemu dengan kata tari, kata dasar tari. Maka dia akan lesap, T-nya tidak dibaca lagi. Sama halnya dengan sebelah sini ada mensukseskan, harusnya menyukseskan. Jadi me bertemu dengan kata sukses, lalu ada akhiran kan. Huruf pertamanya sudah terlihat dia huruf S. Ini checklist nih, syarat pertama. Huruf keduanya U, maka checklist juga syarat kedua sebagai huruf vokal. Jadi dia harusnya lesap. Maka ini jadinya menyukseskan. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang tidak efektif adalah kalimat nomor 5. Bagaimana dengan vaksinasi gotong royongnya? Vaksinasi gotong royong benar ya dituliskan dengan huruf awal kapital karena merupakan nama program begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Tapi sebelum kakak tutup, kakak mau Najwa untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari kali ini. Oke, terima kasih banyak Najwa. Semoga teman-teman juga bisa memahami dengan baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.